Klaster Cherrypil ya. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini saya sangat berbahagia bisa bersilaturahim pada jamaah yang ada di sini. Ini saya nggak tahu dari awal udah segini shopnya Pak ya. Oh banyak tadinya ya. Biasa ya. Tadinya penuh ya tadinya ya. Ini udah malam ke-19 jadi sudah mulai ya seleksi alam ini. Alhamdulillah ya. Kita tetap istiqomah sampai Ramadan selesai. Ya semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik itu jasmani dan rohani kita. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran. Ini yang dimaksud adalah Quran yang langsung Allah turunkan satu naskah 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit yang paling dekat dengan bumi. Ada tempat namanya Baitul Izzah, disitulah transit. Setelah itu Allah turunkan atas perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dikawal oleh malaikat yang namanya Jibril alaihis salatu wassalam. Kata Allah, ya Jibril sampaikan 3 ayat pada Muhammad, sampai 3 ayat. Sampaikan 10 ayat, sampai 10 ayat. Dengan hitungan waktu selama waktu risalah, yaitu 23 tahun. Nah, dibagi 2, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahunnya di kota Madinah. Sehingga penamaan Al-Quran ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Itu, kalau kita ngaji ilmu Al-Quran ada itu. Ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Ada perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu. Ya. Al-Quran ini adalah secara bahasa bacaan umat Islam. Syai'un makruh. Sedangkan secara istilah kalamullah. Dia firman Allah. Enggak ada titipan bahasa manusia di situ. Kalamullah semua. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya kalamullah. Apakah ada titipan Nabi Muhammad kalimatnya? Enggak ada. Kalamullah. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan pada Nabi penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak, melalui perantara malaikat. Al-Mu'jiz, memiliki nilai mukjizat. Nah, ini bicara mukjizat ini gimana ini Pak menyikapinya? Di mana posisi wah ngamuk itu biasanya. Dibacain ayat-ayat Al-Quran merasa nyaman, sakit gigi dibacain ayat Quran nyaman. Ada yang meninggal dunia dibacakan surah Yasin juga nyaman kita. Lihat di sini. Jadi ini kehebatan mukjizat Al-Quran secara bahasa. Enak kalau dibaca surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa ujungnya tuh bunyinya? Lam semua. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila. Lihat ya. Lah semua itu enak itu. Itu keindahan bahasa. Kita ini nggak paham bahasa Arab ya secara mendalam. Pernah ada nabi palsu zaman dulu itu, namanya Musailamah. Ngaku di hadapan publik, saya ini nabi setelah Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Dan saya punya kitab suci yang lebih hebat daripada kitab sucinya Muhammad, yang namanya Al-Quran itu. Nah, akhirnya dicontek surah Al-Fil. Susah bikinnya itu.
Ya, kalimat yang sama indahnya secara bahasa susah. Namun saya lama nyontek surah Al-Fil. Al-filu wa ma adraka mal fil, al-filu khurtumuhu tawil. Kalau bahasa kita gajah, apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang belalainya panjang. Isinya tidak mujizat, bahasanya pun tidak indah di telinga. Kalamullah al-mu'jiz. Kalau akhirannya nun semua. Bahkan ketika ada muqatta'ah, huruf muqatta'ah itu alif lam mim ya. Kaf ha ya ain shad, alif lam ra itu huruf muqatta'ah. Jadi di surah itu ketika alif lam mim di muqaddimahnya Al-Baqarah itu, jadi huruf yang paling banyak dipakai itu alif lam dan mim. Itu lihat keindahan bahasa Al-Qur'an seperti itu. Alif lam mim. Ya. Yasin. Berarti yang paling banyak digunakan huruf ya sama sin di surah itu. Mukjizat isinya ini yang kedua. Ada ayat yang berbunyi gini. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bukankah kami maha mampu untuk tidak menyamakan banana? Nih, kita punya jari 10. Anak, bapak, ibu sama saudara kandung gak ada yang sama. Ini cap jempol nih kalau kita pakai tinta diletakkan di kertas putih, itu gak ada yang sama sedunia. Manusia gak ada yang sama coba. Allah sampaikan bala qadirina ala an nusawiya banana. Bukan cuman itu ternyata. Bau badan kita tidak ada yang sama Bapak Ibu. Bau badan. Jadi keringat kita tuh beda-beda satu persatu. Makanya anjing pelacak nggak salah tangkap itu. Beda baunya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda keagungan kami di mana? Fil afaq, di alam jagat raya ini. Wa fi anfusihim, di mana lagi? Yang kedua, di dalam tubuh kita. Sampai nampak bagi manusia itu, inilah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita baca atau meneliti ya, yang apa yang Allah perintahkan. Contoh gini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka itu meneliti bagaimana unta diciptakan. Unta. Kenapa sampelnya unta bukan ayam, bukan kucing, tapi unta? Karena unta itu punya keajaiban. Unta itu punya keajaiban. Satu, dia punya kedipan mata yang sangat cepat dan elastis, otomatis. Makanya nggak ada ceritanya unta itu kelilipan, nggak ada itu. Dia jadi hewan tunggangan di masa Rasulullah, di masa kehidupan para nabi dulu itu. Di mana hidupnya Pak? Di padang pasir yang tandus, ada angin badai. Nggak ada unta yang kelilipan. Itu satu. Yang kedua, unta itu punya punuk. Punuk buat nyimpan minum. Kalau dia digunakan perjalanan jauh, berbulan-bulan, nggak dikasih minum, dia kuat. Karena dia minum dari simpanannya itu, yang namanya punuk unta itu. Apa kita dikasih Bapak Ibu? Kalau kita dikasih manfaat bulan puasa ini. Ya, minum dari tangki kita. Kita punya tangki itu. Kita nggak dikasih. Yang kedua, yang ketiga, unta itu hewan yang sangat pemalu ternyata. Pemalu unta itu. Jadi kalau dia mau kawin dengan lawan jenis nggak boleh dilihat. Kalau dilihat nggak jadi, malu dia. Itu unta, nggak ada pada hewan yang lain. Dan yang keempat ini, saya dapat ilmunya dari guru saya Kiai Nur Ali waktu ngaji fikih. Babnya bab tentang minyak misik. Minyak misik itu kan selalu disebut dalam hadis, atyab min rihil miski, lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik yang paling bagus dan paling mahal biasanya di antara minyak wangi di Mekah, di Madinah itu, yang bahan bakunya dari kutil unta.
Kita punya kutil nggak manfaat ya. Tapi unta punya kutil tuh, ya, disedot lemaknya, itulah jadi bahan baku minyak misik yang paling bagus. Ya tambahannya hari ini susu unta Pak. Ibu-ibu kalau udah ziarah ke tempat ternak unta itu dibeli susunya bukan buat diminum tapi dipakein ke muka katanya. Akan tampak lebih muda katanya dari sebelumnya. Lihat susu unta sampai manfaat seperti itu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Karena Quran ini punya khitab ada 3. Itu arahannya, sasarannya. Khitabun aqliyun, dia masuk dalam akal sehat kita. Tadi suruh ngelihat unta, lihat langit, lihat bulan, lihat bintang itu. Kalau nggak ada bulan Pak, kita bisa puasa nggak? Bisa mengenal waktu. Ini tanggal 1, tanggal 9, tanggal 10. Nggak bisa kita. Allah katakan, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan ya Muhammad, jawab, hilal itu adalah penentu waktu bagi manusia. Penentu waktu. Al-hilal, makanya puasa ngelihat hilal dulu. Ya. Nanti selesai ngelihat hilal lagi. Ya. Nah, kalipun katanya waktu saya ngisi kajian subuh di Izzatul Islam, ya, jamaah ada yang nanya, Ustadz, ini mulainya sama, tapi ada kemungkinan, ya, selesainya beda katanya. Ada yang sholat idnya tanggal 21, ada juga yang 22. Gimana kalau ada permintaan 2 kali sholat di masjid ini? Ya saya bilang, bagusnya sih jangan di satu masjid ya Pak ya. Kalaupun satu masjid, ya maunya khotibnya beda kalau bisa mah. Jangan ustadznya ini khotib tanggal 21, 22 dia lagi khotibnya. Kalaupun ditunda boleh nggak Pak? Kita selesai nih puasanya hari ini, mestinya idnya besok, ditunda nih, ngikut sama yang tanggal 22, boleh nggak? Boleh, jangankan ditunda, kagak sholat juga boleh, hukumnya sunnah sholat id itu. Nah ini sangat penting. Kita bisa melihat hilal, memulai puasa, dan bisa melihat hilal ketika menyudahi puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Mukjizat isinya luar biasa. Ada kisah tentang penciptaan alam. Kalau nggak ada Quran kita nggak kenal Nabi Adam. Siapa Nabi Adam itu? Nggak kenal siapa yang membunuh anak Nabi Adam itu namanya. Dikisahkan dalam Al-Quran. Ada Fir'aun yang ngaku Tuhan. Ada kaum Ad, kaum Samud. Ya, ada lagi siapa? Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Pernah baca Ya'juj wa Ma'juj itu? Ya, tanda kiamat nanti akan datang dengan datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Di surah Al-Kahfi ada itu. Tentang kehidupan dunia ada dalam Al-Quran. Tentang kehidupan akhirat ada semuanya. Sampai nanti nikmat surga ada dalam kitab suci yang kita yakini. Khitabun aqliyun, ada bagian-bagian Quran yang bisa masuk akal. Yang kedua khitabun jasadiyun, ada nasihat Al-Quran yang menyentuh fisik jasmani kita, khususnya tentang makan dan minum. Kata Allah, wa kulu, silakan makan, washrabu, silakan minum. Tapi ingat pesan Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi kalau pengen sehat makannya jangan kelewatan ya. Ini anak-anak kita yang milenial senangnya seblak mulu makannya ya. Kata Allah, wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Halal dari aspek hukum fikihnya. Yang kedua, thayyiban adalah kualitas makanan. Ini yang Allah minta, halalan thayyibah. Saya kunjungan belum lama ke Indofood ya. Kunjungan dinas. Ada yang nanya teman itu, Pak ini Indomie sehat apa kagak? Ya kalau makannya setiap hari kagak sehat katanya. Semua makanan itu ya tidak sehat kalau kita kebanyakan. Tidak mengikuti cara Allah atau cara Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu nggak pernah memadukan
Lauk ya, yang bermacam-macam. Kalau makannya ikan, ya ikan saja sudah. Kalau makannya daging, lauknya dagingnya aja. Kalau kita semuanya jadi lauk di waktu yang sama. Ada ikan, ada ayam, daging, ada telur ayam. Masuk semua? Masuk. Nabi ketika datang ya ke rumahnya, ada apa ya Aisyah yang bisa dimakan? Enggak ada apa-apa Rasulullah, cuma ada cuka saja. Ya udah, ambil sini. Ini roti masih ada, Pak. Langsung dituangkan ke roti itu cukanya, beliau memuji makanan. Ni'mal udmu al-khalkhal. Ni'mal udmu al-khalkhal. Lauk yang paling enak hari ini adalah cuka. Yang paling enak adalah cuka. Pernah Bapak Ibu memuji makanan? Enggak ada lauk, cuman cuka aja, cuman kecap Indofood itu. Ngikuti sunnah Nabi, ni'mal udmu kecap Indofood. Ni'mal udmu kecap Indofood. Nikmat makannya, Pak. Jangan sekali-kali kita itu menghina dan mengecilkan makanan. Akan dicabut nikmat kita. Enggak enak kalau makan itu, ya. Itulah Allah memberikan arahan bagaimana khitabun jasadiyun ini kita pahami. Ada dalam ayat-ayatnya. Yang ketiga, khitabun nafsiyun. Jiwa kita sebagai nilai di mata Allah, itu ada ayat-ayatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ada 7 ayat sebelumnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha. Baru disebut setelah 7 kali sumpah, qad aflaha man zakkaha. Betapa pentingnya tazkiyatun nafsi, jiwa yang suci. Dengan apa sucinya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dimulai dengan yakin, disudahi dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Iman adalah apa yang dimantapkan dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Kita jalan ke masjid ini bagian dari iman, ya kan? Duduk di majelis ilmu bagian daripada iman. Iman butuh apa? Bukti nyata. Itulah keimanan kita. Setelah itu amal soleh. Jadi kita akan pulang kepada Allah dengan penilaian di mata Allah, keimanan dan amal solehnya. Lihat di sini. Itulah hati yang suci, jiwa yang suci, wa nafsi wa masawaha. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya soleh, maka ikut soleh semua anggota badannya. Ini kan hasil orang soleh semua ini Pak, tenda ini nih. Betul Pak? Iya kan? Kerjasama, ada peningkatannya. Mungkin yang sebelumnya nggak begini tendanya ya Pak Fajri ya. Terus ya. Banyak hati-hati yang soleh menyumbang. Kemudian jadilah tempat ini tempat sholat yang nyaman. Nanti setelah Ramadan udah beda lagi kayaknya Pak ya. Ya. Inilah kata Nabi SAW. Coba lihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Berapa ayat itu? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itulah mukjizat Pak. Isinya. Masalah apa di kita yang hari ini selalu mencuat di pemberitaan? Jadi breaking news. Soal kriminal Pak. Soal korupsi. Betul. Dengan apa bisa selesai? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan pesan-pesan takwa yang kita hayati, kita fahami dan kita jalani dalam kehidupan kita. Itulah solusi bagi segala permasalahan di bangsa ini. Kalau semua kita ini takwa pada Allah, iman plus takwa, dibuka keberkahan langit dan buminya. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Inilah hudan, petunjuk bagi kita. Maka muamalah kita kepada Al-Quran sesuai dengan temanya itu ada 4. Yang pertama adalah kita wajib bisa baca kitab suci Al-Quran yang kita yakini sebagai pedoman ini. Udah bisa baca semua Bu? Udah tahsin bacaannya?
Ilmu tajwid itu dua yang menjadi pembahasan intinya. Yang pertama mad, panjang dan pendeknya. Yang kedua adalah makhraj hurufnya. Bahasa Quran itu bahasa yang sensitif. Panjangnya tidak tepat, maknanya akan berubah total. Kalau makhraj hurufnya enggak tepat, itu akan berubah total maknanya. Saya kasih contoh. Khatibun, apa artinya? Yang menyampaikan khutbah. Jadi orang yang menyampaikan khutbah namanya khatib. Toknya yang panjang. Tapi kalau khatibun, laki-laki yang tukang kawin. Jauh banget ya bedanya ya. Baridun, dingin. Baridun, kantor pos. Dingin sama kantor pos nyambung nggak? Nggak nyambung. Syukran, terima kasih. Kalau Bapak bilang syukran, mabok artinya. Syukran Ustadz, terima kasih Ustadz. Ada lagi jamaah minta waktunya Ustadz untuk tausiah. Kata Ustadznya, siap saya agendakan. Syukran ya Ustadz, mabok Ustadz, mabok. Dosa tuh Ustadz sudah mabok coba. Syukran sama syukran beda maknanya. Kharaja itu artinya keluar Pak. Tapi haraj nggak enak hati, pakai hak kecil. Maka penting muamalah kita terhadap kitab suci ini bisa baca dengan hukum tahsin dan tajwidnya. Nggak ada kata terlambat ibu-ibu sekalian. Ya, kalau itu kuncinya Iqra 1, Iqra 2 nggak apa-apa, nanti juga bisa. Ya, kalau bisa ini jangan pulang kampung sebelum khatam 30 juz ini. Siapa DKM? Nggak boleh pulang kampung mudik sebelum khatam 30 juz. Ternyata ada ibu yang pernah dapat penjelasan dari Ustadz, baca kulhu sekali sama dengan 10 juz. Udah saya baca 3 kali kulhu dah. Pas ditanya udah khatam Bu, udah saya mah nggak kehitung, saya baca kulhu 60 kali. Itu kan ya fadilah kulhu ya, seakan-akan sama dengan membaca 10 juz. Tapi untuk bisa baca semuanya dan khatam 30 juz setiap bulan, wabil khusus di bulan suci ini, ketemulah kesucian kitab ini dengan kesucian waktunya. Allah pilih satu waktu, satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Itulah turunnya kitab suci. Yang kedua, ya muamalah kita dengan Al-Quran adalah menghafalnya. Nih, imam kita nih dari pondoknya Ustadz Karyadi ya, Hidayatullah di Bakung. Ustadz Karyadi ketika ngisinya langsung dia foto-foto posting ke saya, Ustadz Bajri. Ustadz Ayub saya ada di sini katanya. Dulu tetangga saya itu di Telaga Sakinah, beliau punya dapat tanah wakaf di Bakung dan membina tahfiz. Manfaat buat kita di sini, ya. Saya yakin kalau kata imamnya saya mau baca dua halaman ya, 1 rakaatnya gitu ya. Tinggal jamaah aja, siap apa kagak ini? Ya, Bu, siap. Saya di Islamabad itu 15 tahun, Pakistan ya. Ketika bulan puasa sudah mau habis, itu ada namanya malam Sabinah. Malam Sabinah itu berarti tarawih malam ke-27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu semalamnya 10 juz, Pak. Jadi mulai pada Isya jam 7 lewat 15 menit, itu pulangnya jam 3. Baru selesai salat tarawih itu. Karena jadi kebiasaan ya masyarakat muslim di mana, di Asia Selatan ya, di subkontinen of India itu, Ramadan mau selesai kita akan lebih semangat lagi sholat tarawihnya. Dan Hanafi mazhabnya itu 23. Jadi kalau kita mau bandingkan mazhab fikih nih, sholat tarawih itu yang banyak yang 23 apa 11? 23. Pengalaman saya melihat di dunia Islam itu 23. Di Mekah, di Masjid Haram 23, di Masjid Nabawi 23. Kalaupun kita komitmen dengan mazhab Syafi'i di Indonesia itu 23. 23, Pak. Apakah yang 11 nggak boleh? Hah? Boleh, karena Nabi juga melakukannya 11. Ya, cuman dikuatkan oleh ulama fikih yaitu 23. Saya baca kitabnya Ustadz Habib Salim, itu ada sahabat di zaman Umar bin Khattab yang sholat tarawihnya 39, Pak. Nah ini kalau nyoba 39 bisa nggak ya di masjid kita ini?
Jadi nggak usah dipermasalahkan ini 11, ini 23. Ya yang 11 ini mazhabnya karyawan, yang 23 mazhabnya pensiunan gitu aja deh Pak ya. Jadi kalau Bapak mau 23 silahkan, mau 11 silahkan. Ada sunnahnya itu semuanya. Nabi mencontohkan, sahabat juga menambahkan 23 itu. Nah di Hanafi 23, bayangkan pada Isya jam 7.15 sholat Isya, lanjut tarawih jam 3 baru selesai. Wah itu antusias tuh. Saya tahun pertama saya bilang, udah saya mau mengikut Sabinah. Ente mau kemana? Mau ikut Sabinah saya bilang. Emang kuat katanya. Wah masa sholat kagak kuat katanya. Lama apa itu? 1 rakaat. Jadi 2 rakaat itu imamnya ganti. Imam nasional itu Pak. Di sana itu pembinaan tahfiz banyak. Setiap masjid itu ada sekolah tahfiz di sana. Nah ini kita penting. Ustaz Karyadi ini hafiz ya. Fokus mendidik anak-anak untuk menghafal 30 juz. Saya pernah dipesan sama Ustaz Ahzami, ya, Al-Hafiz yang Yapit ya di Jati Asih itu. Dia waktu itu menyampaikan orasi pendidikan pada wisuda anak-anak Thoriq bin Ziyad. Ini Bapak pesan ya, ngapal Quran jangan banyak-banyak, cukup 30 juz saja katanya. Jangan banyak-banyak, cukup 30 juz. Ya berarti kan semuanya. Dan 30 juz kan dia. Jadi kalau imamnya hafiz enak. Bisa menghatamkan selama Ramadan hanya untuk sholat tarawihnya saja. Wah luar biasa itu. Maka nanti ke depan Pak ya, di mana kita punya musholah, punya masjid, atau mungkin ya di luar Grand Wisata bisa ada tanah yang kita bebasin. Disitulah kita didik anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran 30 juz itu. Bahkan di India, Bangladesh, Pakistan itu, Afghanistan, nggak ada yang mau jadi imam sholat kecuali yang sudah hafal 30 juz. Saya ini belum hafal nih 30 juz Pak, nggak maju saya. Tapi untuk mencari yang hafal 30 juz banyak gitu loh. Jadi imam itu harus hafal 30 juz di sana itu. Jadi yang kedua kita wajib menghafalnya. Minimal setelah Al-Fatihah kita hafal 2 surah pendek. Ini seawam-awamnya orang Islam nih. Sehingga ketika imam rawatib tidak ada, dia bisa maju. Ya, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Subuh imam gak datang lagi, maju lagi dia. Dibalik Al-Ikhlas duluan, An-Nas belakangan. Besoknya udah gak maju lagi, udah habis hafalannya. Jadi juz 30 kita hafal, lumayan buat jadi imam itu. Bisa kita. Ini menghafalnya. Yang kedua, yang ketiga adalah memahaminya. Jadi baca terjemahannya, baca tafsirnya. Bahasa Indonesia udah banyak Pak. Fizilal aja ada itu terjemahannya. Ibnu Katsir ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Baca itu. Tafsir Al-Quran supaya kita paham. Enggak mungkin ini kitab suci jadi hudan petunjuk kalau kita enggak paham isinya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita berkewajiban untuk mengamalkannya. Disuruh sholat, kita sholat. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh haji ke Mekah, kita haji ke Mekah. Saya dosen di Stayhas, Sekolah Tinggi Haji Agus Salim. Ada mahasiswa saya nanya, Pak nanya, ya silahkan saya bilang. Kenapa kita sholatnya 5 waktu Pak? Sama hajinya ke Mekah. Saya bilang, udah gitu, tanyanya iya. Ya pertanyaannya kenapa hajinya kita ke Mekah? Ente maunya kemana? Mau ke Telaga Sakinah? Ada Ka'bah, cuma buat manasik saya bilang. Jadi masalah agama itu ada yang namanya al-bayan, doktrin agama, kita nggak boleh diskusi di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, disuruh puasa kita puasa, jangan nanya kenapa kita puasa. Kenapa puasa sebulan penuh? Emang mau kayak puasa Nabi Daud? Sepanjang hidup puasa coba. Selang-seling, hari ini puasa, besok kagak, lusa puasa lagi. Sampai mati kita puasa begitu. Enakan mana Pak dengan puasa sebulan penuh selama Ramadan? Ayo. Enakan puasa Ramadan. Makanya Allah tidak mengatakan 1 bulan. Ayyamam ma'dudat. Hanya bilangan hari yang sangat singkat. Saya setiap malam ngimamin. Setiap malam ngisi kultum. Itu sering lupa tanggalnya. Kita sudah memasuki alhamdulillah malam yang ke-17, ke-18 start katanya.
Saking cepatnya itu Pak, maka kata Allah ayyama ma'dudat. Jadi Allah nggak nyebut wajib bagi kamu puasa 1 bulan. Waduh, 1 bulan lama amat ya kan gitu. Allah mengatakannya ayyama ma'dudat. Bahasa yang sangat indah, memotivasi. Dan puasa ini mudah bagi hamba Allah yang punya ketakwaan dalam hatinya. Jadi ini mengamalkan pentingnya. Suruh sholat kita sholat, suruh haji sekalipun naik ongkosnya tetap ke Mekah Pak. Ya. Kalau kepengen manasik mah ada di Baitul Mustafa. Saya ada jadwal khutbah setiap Jumat ketiga itu. Bagus Ka'bahnya sama dengan bentuk Ka'bah yang di Mekah itu. Tapi nggak mungkin kita mengubah keyakinan dengan sebab ongkos haji naik, ya nggak usah ke Mekah ada hajinya. Dulu waktu kasus Mina tahun berapa tuh yang banyak meninggal tuh terowongan Mina. Diskusi di televisi di Indonesia itu, televisi nasional. Haji ini bagus ibadah, tapi nggak manusiawi, banyak yang mati katanya. Dengan sebab desak-desakan. Saya ngusulin, ya gimana kalau haji itu dibikin setahun 2 kali? Setahun 2 kali Pak. Lah kata lawan diskusinya, daripada haji setahun 2 kali, bikin aja lah Ka'bahnya di Indonesia. Selesai. Nggak ada Pak, haji itu udah ketetapan Quran, ya. Bulan-bulan yang ditentukan yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selesai cuma 3 bulan juga enggak haji itu. Enggak bisa dibikin 2 kali setahun. Yang menyangkut doktrin agama kita tinggal ngejalanin. Yang kedua al-burhan, sesuatu yang masuk akal. Ya. Kenapa sih tawaf 7 putaran? Sa'i 7 balik. Jumrah di Mina setiap tiang 7 batu. Ini ilmiah hari ini, Allah itu ganjil dan senang bilangan ganjil. Bilangan ganjil yang Allah sangat suka itu 7. Coba aja, seminggu berapa hari Bu? 7. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Langit berapa lapis? Pernah ngitung? Kata Allah kan gitu ya. Bumi yang kita injak ada berapa lapis? 7 lapis Pak. Jadi angka 7 inilah angka yang Allah sukai dan itu ganjil gitu loh. Ganjil itu. Sampai dunia iklan juga ikut-ikutan. Kalau kepalanya pusing banget katanya. Waduh saya pusing 7 keliling. Bukan 5 keliling, 7 kelilingnya. Dia cari obatnya, bintang 7 coba. Jadi dulunya mungkin ta'abudiyah, hari ini ilmiah. Kenapa harus 7 ini? Ada orang Betawi bilang gini, Tong, lu kalau hidup jangan sombong. Lu umurnya cuma seminggu, lu mati kalau nggak Selasa, Senin katanya, kalau nggak Senin, Jumat. Jangan sombong jadi manusia katanya. Cuman seminggu kita Pak, ngitung lagi, ngulang lagi, cuman seminggu itu. Jadi sesuatu yang sangat ilmiah itu. Ada yang masuk akal. Ada juga yang ketiga, ini agama kita nggak masuk akal Pak, tapi itu ajaib, aneh. Dan kita wajib beriman. Saya nggak usah mencontohkan mukjizat Nabi ya. Dulu Pak Kiai itu, Kiai Nur Ali ya di Bekasi, yang diangkat jadi pahlawan nasional, ngisi pengajian di wilayah Babelan, di kampung Buni Bakti. Suatu saat kata beliau, Bekasi menjadi daerah yang kaya, sebab di dalam tanahnya ada minyak. Beliau sudah wafat tahun 92. Setelah itu ada Pak di zaman kita, Pertamina persis di kampung Buni Bakti, Kecamatan Babelan. Pak Kiai bukan ahli ilmu bumi, ahli geologi, bukan. Kita percaya nggak tuh? Kalau dia dibuka mata batinnya, bisa. Itulah kekasih Allah namanya wali min auliyaillah, dibuka mata batinnya, dia tahu, sedangkan orang lain tidak tahu. Ya. Jadi kalau ada yang begitu, kita juga wajib beriman. Sempat Imam Nasyafi sebagai penutup nih. Imam Nasyafi tanya, Imam Nasyafi, kalau ada orang mengklaim gini, Ka'bah yang di Mekah datang menghadap dia, tiba-tiba ada di depannya, gimana kita ngejawabnya? Kata Imam Nasyafi, ala sabil karamah li ahlil wilayah jaizun inda ahli sunnah. Ini namanya karamah. Enggak masuk akal dia, tapi mungkin terjadi. Li ahlil wilayah, karena dia adalah wali, kekasih Allah. Dan yang ketiga, hukumnya mungkin terjadi dalam keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang itu bisa berdiri tegak di pucuk daun pisang,
Percaya nggak Pak? Hah? Percaya nggak? Wajib kita percaya. Kenapa? Ini karomah bagi dia. Dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan namanya dalam Al-Qur'an adalah wali min auliyaillah. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini wali semua ini. Wali apa, Pak? Hah? Wali murid semua ini ya. Bisa, Pak, yang ditutup itu kenabian. Tapi al-wilayah kewalian masih terbuka sampai hari kiamat. Semakin dekat pada Allah semakin punya karomah kita itu. Ada temannya sakit, sini saya obatin. Mohon maaf ya, saya ludahin ya. Sembuh dia besoknya. Sembuh itu. Ya. Karena kekasih Allah itu apabila dia doa diijabah, apabila disumpah pasti diiyakan sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mungkin sangat penting ya untuk memahami agama kita karena adalah mukjizat Al-Qur'an. Isinya, bahasanya ini menjadi pedoman buat hidup kita. Itu saja mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan ya nuzul Quran ini adalah kunci keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan Quran ini mendatangkan keberkahan. Saya pernah diskusi sama kawan. Kalau ada orang meninggal nggak boleh bacain Quran katanya. Bid'ah dolalah. Saya bilang mana hadis yang mengatakan itu bid'ah dolalah? Yang ada ayat nih Ustadz Hafiz nih. Wa hadza Qur'anun anzalnahu mubarakun. Inilah Quran yang kami turunkan dia dengan penuh keberkahan. Kalau kita datang ke makam ibu kita yang sudah meninggal dunia, bacain ayat, boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat di depan makam, tapi kalau baca Quran boleh. Apa niatnya? Supaya diberkahi nih makam ibu saya ini. Supaya diberkahi makamnya bapak saya ini. Bacakan ayat, wa hadza Qur'anun anzalnahu mubarakun. Kenapa baca Yasin? Ya, memang Yasin paling pas. Ada hadisnya itu. Lakinu mautakum surat Yasin. Talkinkan yang sudah meninggal dunia surah Yasin. Ya, sekalipun sanad hadisnya tidak sahih gitu. Tapi kan untuk fadilah beramal soleh boleh hadis dhaif dipakai. Ya, catatannya apa? Fadilah beramal soleh, yaitu pemanfaatan surah Yasin pada bacaan yang sudah meninggal dunia gitu. Dan itu ada contoh, ada mahasiswi telepon saya, saat ini ayah saya sudah ditolak oleh rumah sakit, suruh bawa pulang. Sembuh tidak mungkin, meninggal pun belum. Ada enggak amalan saat yang mungkin bisa kami lakukan? Saya bilang, bacain Yasin. Saya ingat ada hadis, Yasin itu mempermudah orang meninggal dunia, Pak. Pas 1 jam, kemudian dia telepon lagi. Ustaz, jazakallah atas nasihatnya, bapak saya sudah meninggal dunia. Yang saya takutkan dia bilang alhamdulillah itu. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Bapak saya sudah meninggal dunia. Untung dia gak bilang alhamdulillah itu. Nah, ingat surah Yasin itu memudahkan seorang muslim ya untuk menjemput ajalnya. Itulah mukjizat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan mukjizat Al-Qur'an secara bahasa dengan keimanan kita, kemudian menjadi petunjuk dalam kehidupan kita bila kita memahami kandungan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian langsung ditutup dengan doa Ustaz. Cek. Baik, kita tutup dengan doa majelis nuzul Quran ini. Mari sama-sama kita bacakan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sadatina Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa ala sahabati Rasul ajma'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la 'alaina yaumal qiyamah. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Allahumma ij'al Qur'ana hudan lana walil muttaqina jami'a. Rabbana
taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa taqsim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al tajamu'ana hadha tajamu'an marhuma wa tafarukan min ba'di tafarukan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.